Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kan masuk akal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas RAN semua ya, yang KI. Iya Kak. Di sini aku mau ngasih tahu tentang perhitungan KI modul 2. Izin share screen ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah Kak. Udah Kak. Di sini perhitungan modul 2. Data pengamatan kalian kan ada dua ya, ada dua pengukuran, di mana yang pertama itu sifat keaditifan, terus yang kedua nilai absorbansi standar dan sampel. Nah, yang pertama itu sifat keaditifan. Kalian masukin absorbansi yang diukur kemarin atau minggu sebelumnya di panjang gelombang 438 nanometer sama di 526 nanometer yang udah dijelasin sama asprak-aspraknya. Nah, terus kita mencari di sifat keaditifan itu absorbasi KMNO4 dan K2CR2O7 dalam dan jumlah absorbasi sampel, di mana pada yang pertama panjang gelombang 438 nanometer itu kita kan udah dapat absorbasi campurannya berapa yang telah dilakukan pengukurannya. Terus absorbasi penjumlahan ini tinggal menjumlahkan si absorbasi nilai KMNO4 sama nilai absorbasi K2CR2O7, di mana setelah udah dapat hasilnya, kalian lihat di absorbasi campuran. Misalkan absorbasi campuran kalian itu 1,128. Ada apa tuh bahan yang ini ditanya. Soalnya emang gak kaget itu, saya nggak tahu apa itu. Belum gerak. Oh iya, berarti saya. Jadi ini absorbansi campurannya ini. Di sini absorbasi campurannya ini kan udah didapetin ya di panjang gelombang 438 nanometer. Misalkan kalau kalian dapat si absorbansinya ini sekitar 0,058. Ya, kenapa? Ini PPT-nya baru judul doang, Kak. Oh, baru judul doang. Bentar ya. Iya, Kak.
Udah kelihatan belum slide-nya? Belum kak. Baru. Udah kak, udah. Nanti kalau misalkan slide-nya nggak gerak, bilang lagi ya. Oke kak. Jadi di sini kan sifat keaditifan di mana panjang gelombangnya itu kan udah dikasih tahu sama aspal kalian di dalam pengukuran itu ya. Nah di sini kalian tinggal masukin aja si nilai absorbansinya, terus dicari jumlah absorbansi KMNO4 dan K2CR2O7 dan jumlah absorbansi sampelnya, di mana pada panjang gelombang si 438 nanometer ini tinggal kalian masukin absorbansi campurannya berapa, terus tinggal kalian jumlahin absorbansi penjumlahan ini si KMNO4-nya, nilai absorbansinya si 438 nanometer, terus sama absorbansi 27. Lalu pada absorbansi penjumlahannya ini tinggal kalian dapetin ditambahnya si nilai absorbansi KMNO4 sama K2CR2O7. Misalkan kalau campuran si penjumlahannya ini dia kurang dari nilai absorbasi campuran, itu dia bersifat adiktif. Kalau misalkan dia kurang dari jumlah absorbasi campuran itu dia tidak adiktif. Paham nggak? Kurang paham kak, boleh diulangin nggak? Jadi gini, kalian kan udah dapat pengukuran nilai absorbansi ya, yang kalian ukur kemarin. Nah itu tinggal dimasukin aja nilai-nilainya berapa di panjang gelombang 438.
tadi keluar soalnya sinyalnya nggak kuat. Boleh di next Pak Cindy. Nah, di sini kan kalian udah dapetin si nilai absorbansinya tadi dari pengukuran, di mana si panjang gelombang 438 ini pakai aja nilai nilai absorbansi ini. Jadi kalian tinggal masukin aja ke dalam sini absorbansi campurannya berapa nilainya, absorbansi penjumlahan ini dijumlahin KMNO4 ini ditambah dengan K2CR2O7. Nanti kalian dapat hasilnya. Dimana kalau misalkan hasil si campurannya ini misalkan nilai absorbansinya 1,128, terus nilai penjumlahan kalian ini didapetin cuma 1,00. Jadi itu kan kurang dari si campuran ini, berarti dia tidak aditif si penjumlahannya. Ngerti nggak guys? Enggak Kak, bisa ulangin nggak Kak? Jadi gini, si panjang gelombang 438 nanometer, kan ini panjang gelombangnya kan kita ngambil salah satu contoh aja ya. Jadi aku mengambil si panjang gelombang 438 nanometer, di mana nilai absorbansi campuran kalian ini kan udah ditentuin sih yang kemarin kalian ngukur di spektrofotometri Vivis. Nah, di mana si nilai absorbansi campuran itu udah ada di situ. Jadi tinggal masukin aja nilai yang kalian dapetin di hasil pengukuran itu. Jadi nanti kalau si absorbansi campurannya itu nilainya 1,128 gitu. Nah, terus tinggal dijumlahin si nilai absorbansi KMNO4 sama K2CR2O7 di panjang gelombang 438. Misalkan kalau si jumlah nilai absorbansi penjumlahan ini dia kurang dari nilai absorbansi campuran, itu tidak aditif. Kalau misalkan dia lebih dari nilai absorbansi campuran itu dia aditif. Ngerti nggak? Tinggal lihat aja kalian jumlahin si KMNO4 sama K2CR2O7-nya itu berapa. Kalau misalkan dia kurang dari nilai absorbansi campuran, itu dia bersifat tidak aditif. Kalau misalkan dia lebih nilai absorbansi campurannya itu dari penjumlahannya itu bersifat aditif. Boleh? Izin bertanya Kak, berarti nanti nilai absorbansi campuran itu sama dengan nilai absorbansi penjumlahan ya Kak? Iya, bisa jadi seperti itu. Soalnya kan kita nggak tahu nih nilai absorbansi campurannya ini kalian masing-masing itu dapetinnya berapa. Kalau misalkan nilai penjumlahannya ini dia kurang dari nilai absorbansi campurannya, berarti dia tidak bersifat aditif. Kalau dia lebih dari nilai absorbansi campurannya, berarti aditif dia. Begitu. Paham nggak? Paham Kak. Paham Kak. Robiatul kalau mau tanya boleh? Izin bertanya Kak. Iya. Kan itu kan ada penjumlahan absorbansi KMNO4 ditambah absorbansi K2CR2O7 kan? Ya. Nah itu absorbansi KMNO4 sama K2CR2O7-nya itu yang larutan induk ya, yang 0,001 sama yang kalibrasi atau yang induknya itu?
KMN4 ini yang kalian dapetin dari pengenceran si nilai 0,001 molar. Jadi kan kemarin itu kalian buat pengenceran ya, rumus pengenceran yang V1 dikali M1 sama dengan V2 kali M2. Nah itu kan kalian mencari si nilai KMN4 kan. Nah itu KMN4 itu ditambah sama aquades sampai tanda batas kalau nggak salah. Nah itu hasil pengukuran itu. Mengerti nggak? Berarti itu ya Kak, kan itu kan ada 2 percobaan kan. Yang pertama itu untuk yang aditif itu, terus sama yang kedua itu ada yang K itu. Nah kita pakainya yang aditif itu ya, yang penambahan larutan KMNO4 terus ditambah 5 mili H2SO4 habis itu tambahin aquades itu. Yang pengenceran pertama kali gitu. Ya, pengenceran pertama kali yang kalian gunain. Udah paham semuanya apa gimana? Boleh dilanjut perhitungan yang lain? Paham Kak. Boleh ke Cindy next. Nah, di sini yang kedua itu nilai absorbansi standar dan sampel. Nah, ini kalian buat 4 kurva, di mana yang pertama, kurva pertama itu KMN4, di mana panjang gelombangnya itu 38 nanometer dengan sumbu X atau sumbu Y ya tadi. Sumbu X-nya itu kalau nggak salah absorbansinya, sumbu Y-nya itu konsentrasinya. Begitu juga sama kalian buat si kurva yang di panjang gelombang 526 nanometer. Begitu juga si K2CR2O7. Jadi kalian buatnya 4 kurva di sini. Kalau yang sampelnya nggak usah dimasukin. Boleh next Kak Cindy? Kak, bukannya untuk konsentrasi itu yang di sumbu X ya Kak? Oh ya, sumbu X-nya itu konsentrasi, berarti sumbu Y-nya itu dia nilai absorbansinya betul. Terus yang perhitungannya, yang pertama kan kita buat kurva plot hasil pengamatan tentang lambda yang tadi, 4 kurva yang tadi. Terus yang kedua itu keaditipan yang udah kakak jelasin sebelumnya. Terus yang ketiga itu kurva standar, di mana di dalam kurva standar ini kalian itu kan udah ada 4 kurva ya kalau nggak salah. Nah keempatnya kurva itu kan nanti ada regresi linier yang Y sama dengan MX plus C kalau nggak salah, MX plus C. Nah di mana si M-nya itu sama dengan nilai K karena dia mengikuti hukum Lambert. Jadi kita itu punya K, I, J. Nah, I-nya ini adalah panjang gelombang dan J-nya ini yang pertama itu panjang K2 itu K2 CR2O7, di mana nanti kalian itu dapetin 4 kurva Y sama dengan MX plus C, di mana si K-nya sama dengan M itu dimasukin ke K11, di mana K11 ini satunya si lambda 328 kalau nggak salah. Terus si satunya ini punya KMN4. Jadi yang pertama ini K11 itu punya KMN4 di panjang gelombang 328. Terus yang K12 itu punyanya si KMN4 di panjang 526 nanometer. Begitu juga di K21 dan K22.
Ngerti nggak? Kurang paham kak, boleh diulangi lagi. Loh, otak gue nggak nyampe lagi. Jadi gini, kan di dalam mod dia sama dengan MX plus C, di mana si K11 ini punyanya si KMN4 dengan panjang gelombang 328. Aku contohin aja ya, misalkan regresi linear kalian di panjang gelombang 438 nanometer, itu Y sama dengan 1,238 X plus 0,033. Nah, yang diambil itu yang 1,38-nya dimasukin ke K11. Begitu. Paham nggak? Izin masuk kak, izin bertanya. Boleh? Tanya apa? Berarti nanti itu dibuat 4 kurva kalibrasi kan kak. Di KMN 4 dibuat 2 kurva, yaitu panjang gelombang 438 dan 526. Nanti didapatlah nilai regresinya kan, yang Y sama dengan MX plus C. Berarti nanti di kayak tadi di K1 berarti kan di panjang 38 KMN 4 dimasukinlah nilai M-nya itu ya kak, dari hasil regresi tersebut. Gitu juga ke 3 larutan selanjutnya gitu ya kak? Ya, kayak gitu. Benar dia yang dijelasin email tadi. Udah ngerti belum? Kalau belum ngerti nanti aku ulangin lagi. Belum kak, hehe. Aduh, ngapa sih gue bego banget ya? Kak, berarti untuk KMN4 itu ada 4 kurva gitu kak, apa gimana? Jadi tuh kalian kan buat 4 kurva, di mana si KMNO 4-nya itu kan ada panjang gelombang itu 438 sama 526 nanometer. Nah itu kalian buat dulu si KMNO 4-nya di panjang gelombang 438 sama di panjang gelombang 526. Baru nanti kalian buat lagi 2 kurva lagi, kayak K2CR2O7 di panjang gelombang 438 sama di 526. Jadi 4 kurva yang dibuat. Udah habis tuh. Paham nggak? Nggak paham kak. Sabar. Jadi gini, kan kalian buat 4 kurva. 4 kurva nih. Masing-masing 4 kurva itu, 2 buat si KMN 4 dengan panjang gelombang 438 nanometer dan 526 nanometer. Terus 2-nya lagi itu punyanya si K2CR2O7, di mana panjang gelombangnya 438 sampai 438 dan 526. Begitu. Jadi 4 kurvanya itu masing-masing 2 kurvanya KMN 4 dan 2 kurvanya lagi K2CR2O7. Itu paham nggak? Paham kak. Paham kak. Habis itu gimana lagi kak? Nah, kalian kan udah dapet nih 4 kurva yang tadi. Nah, kita ambillah salah satu contohnya KMN 4 di panjang gelombang 438 nanometer. Di mana K11-nya ini, K11 itu
punyanya si KMN04 dengan panjang gelombang 438 nanometer. Terus yang kedua itu K12 itu punyanya KMN04 dengan panjang gelombang 526 nanometer. Begitu juga K21, K22, di mana K21 itu punyanya si K2CR2O7 dengan panjang gelombangnya 438 dan K22-nya ini punyanya si K2CR2O7 dengan panjang gelombang 526. K-nya ini didapetin dari regresi linear kalian, tinggal dimasukin aja gitu. Paham nggak? Paham. Paham kakak. Oke, next selanjutnya. Kasih ini. Nah, ini perhitungan konsentrasi. Kan kalian udah dapetin nilai absorbansinya sama nilai regresi linearnya, di mana si A1-nya ini adalah nilai absorbansi si sampel. Terus K11-nya itu yang tadi, yang kalian dapetin tadi, nilai regresi linearnya. C1 ini adalah nanti kita mencari si konsentrasi KMNO4 sama KMNO4, terus K12 itu regresi linear yang kalian dapetin, dan C2-nya ini dia konsentrasi K2CR2O7. Nah, kalian tuh buat persamaan. Jadi yang pertama itu sampel pertama itu dengan absorbansi 438, itu dimasukin aja nilai sampel kalian yang udah didapetin di pengukuran sebelumnya. Terus K11-nya ini yang tadi C1-nya itu tinggal C1-nya kan belum didapetin, tinggal C1 aja. Terus dibuat aja K12-nya dengan nilai yang kalian dapetin di regresi linear kalian itu. Nah, itu udah dapet tuh persamaan pertama. Terus persamaan keduanya itu sama juga, kalian masukin aja A2-nya ini nilai absorbansi sampelnya, terus K21-nya itu yang kalian dapetin dari regresi linearnya dikali C1 ditambah nilai kalian yang udah didapetin regresi linear yang tadi, terus C2. Ini buat persamaan 2. Terus pada persamaan ketiga itu kalian masukin semua nilai-nilainya, terus dipindah ruas si nilai tadi, si K1 ini pindah ruas ke kiri, jadi A1 dikurang K11 C1 sama dengan K12. ruas itu C1 di
persamaan 3 itu kita dapat dari pindah ruas si A1-nya. Kalian pindah ruasin aja. Jadi A1 dikurang K11C1 sama dengan K12C2. Nah, persamaan ketiganya kalian buat C2 sama dengan A1 itu si absorbansinya, K11-nya itu regresi linearnya, C1-nya itu belum ditentukan dan dibagi sama si K12 itu nilai regresi yang kalian dapetin. Baru nanti kalian masuk ke buat konsentrasi K2CR2O7-nya itu di mana si A2-nya kan kalian udah dapetin, K21-nya udah didapetin, C1-nya belum, C1-nya ini yang kalian cari, K22-nya udah kalian dapet. Nah, C2-nya ini kalian masukin aja ke dalam pemiganya yang kalian dapat. Jadi A1 udah didapetin, K11 udah didapetin, C1 belum, dibagi sama K12 yang kalian udah dapetin. Jadi nanti kalian udah dapetin itu semua, nanti keluarlah si jumlah konsentrasi, nanti tinggal didapetin si C1-nya ini, si konsentrasi K2CR2O7-nya. Lalu pada C2-nya, itu kan kalian udah didapetin C1-nya nilai konsentrasi K2CR2O7-nya. Nah, itu tinggal dimasukin aja ke dalam persamaan pertama. Nanti kalian juga dapat tuh nilai si C2-nya itu punyanya si konsentrasi KMNO4 begitu. Udah ngerti belum? Udah paham belum kalian? Kak mau nanya. Paham, Kak. Boleh? Tadi yang mau nanya siapa? Itu nilai A1 A2 dapat dari mana ya, Kak? A1 A2-nya itu dapat dari sampel. Kalian kan udah ngukur si nilai absorbansinya sampel. Nah, itu tinggal dimasukin aja nilai sampelnya. Itu nilai absorbansi untuk sampelnya, A1 A2-nya. A1-nya itu buat panjang gelombang 438, terus yang A2-nya itu untuk panjang gelombang 526. Begitu. Kalau nilai K11-nya Kak itu kan nilai regresi linear. Nah, nilai regresi linear itu dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX plus B atau gimana, Kak? Nah, si K11-nya ini si M-nya yang diambil aja. Kan itu kalian dapat regresi linearnya ya sama dengan MX plus C kan. Nah, si M-nya yang kalian ambil terus diletakin si K11-nya ke K1-nya maksudnya. Itu. Oke, Pak. Oke, Kak. Paham, Pak. Makasih, Kak. Ada yang belum paham? Boleh tanya kok. Paham, Kak. Yang lain gimana? Paham nggak? Jangan diem aja, nanti paham Kak. Kak. Kak, untuk yang slide pertama itu kan panjang gelombangnya ada 5 sampel. Berarti itu ditambahin dulu semua, nanti di jumlahnya baru ditambahin sama jumlah dari K2CR2 itu, Kak? Atau gimana? Sebenarnya yang pertama itu penjumlahan yang pertama boleh sebelumnya nggak? Nah, ini nih yang penjumlahan ini itu khusus buat sifat keaditifan aja, bukan buat si
nilai absorbansi yang tadi. Jadi yang kelimanya itu nggak usah dihitung. Jadi kalian buat aja 4 kurva yang kakak sebutin tadi. Berarti Ngerti nggak? absorbansinya salah satu sampel aja kak buat ngebandingin, buat dijumlahin. Kalau yang sifat keaditifan ini dia nilai absorbansi campuran, tinggal lihat aja, itu kan udah kakak plotin itu yang A sama yang B. Yang A itu buat panjang gelombang 438 nanometer, itu kalian masukin aja nilai absorbansi campurannya itu berapa yang udah kalian dapetin, terus sama penjumlahannya ini yang punyanya si panjang gelombang 438. Jadi tinggal jumlahin aja, kalian udah dapat itu nilainya gitu. Itu udah kakak plotting, jadi nanti kalian enak aja buat masukin nilainya ke situ itu. Paham nggak? Paham kak. Gimana sih nggak paham? Ada lagi pertanyaan? Boleh Mel? Izin bertanya kak, untuk boleh tolong diulang nggak kak yang jumlah absorbansi KMNO4 dan K2 CR2O7 dan jumlah absorbansi sampelnya itu hitungnya gimana kak? Yang buat sifat keaditifan apa yang kedua itu yang nilai absorbansi standar? Iya kak, yang ini di keaditifan yang di bawah tabel di atas judul yang sub A. Sub A ini kan kalian itu udah buat ini ya, nilai apa, udah ngukur si nilai absorbansi si KMNO4, K2 CR2 sama campuran. Nah itu tinggal kalian masukin aja si nilai absorbansi campurannya kalian dapat berapa, terus absorbansi penjumlahannya ini tinggal kalian jumlahin yang kalian dapetin si KMNO4-nya itu berapa. Misalkan kalian nilai absorbansi KMNO4 di panjang gelombang 438 ini 1,385 ditambah sama K2 CR2O7 panjang gelombangnya 438. Misalkan 1,238 ditambah 1,436. Nah itu kan dia lebih dari si nilai absorbansi campuran. Kalau misalkan campuran kalian itu nilainya cuma 1,528. Nah itu berarti dia bersifat aditif si penjumlahannya ini gitu, email. Paham nggak? Kalau yang bagian A itu paham kak, cuman yang pas di tulisan di bawah tabel itu kak, yang jumlah absorbansi KMNO4 dan K2 CR2O7 dan jumlah absorbansi sampel, berarti itu nanti dijumlahin antar panjang gelombangnya atau gimana kak? Sebenarnya jumlah absorbansi si ini aja sih, si penjumlahan kalian ini. Berarti jumlah absorbansi KMNO4 dan K2 CR2O7 itu udah kalian jumlahin kan, nah itu hasilnya. Terus jumlah absorbansi sampelnya ini, ya itu berarti si nilai absorbansi campurannya udah dapat itu nilainya. Gitu. Baik kak. Sampel itu yang campuran bukan kak, benar. Sampel itu sama aja campuran, absorbansi campuran. Ada lagi pertanyaan? Kalau belum paham, ini resen aja. Boleh nggak kak slide terakhir tadi dijelasin sekali lagi yang persamaan itu? Jadi gini, kalian kan udah dapat
masing-masing K2CR2O7 di panjang gelombang 438 sama 526. Itu kan udah dapat nih 2 kurva kan, si K2CR2O7. Itu kalian masukin ke regresi kalian udah dapat 2 kurva. Nah, 2 kurva itu udah ada regresi linearnya, di mana regresi linearnya itu Y sama dengan MX plus C. Nah, di dalam perhitungan ini K itu sama dengan si M-nya si regresi linear. Jadi tinggal kalian masukin aja K-nya ini punya si regresi linear itu. Jadi yang persamaan pertama itu A1 itu buat nilai absorbansi sampel yang pertama, yaitu pada panjang gelombang 438, sama dengan K11-nya itu regresi linear yang kalian dapetin di yang ada kurvanya itu. C1-nya itu konsentrasi K2CR2O7 itu yang belum kita dapetin, ditambah K12 itu punyanya si K2CR2O7 dengan panjang gelombangnya 438. C2-nya itu kalian belum nentuin kan si C2-nya. Itu tinggal masukin aja nilainya yang kalian dapetin. Dari dapat tuh persamaan pertama. Baru yang persamaan kedua itu A2-nya itu sampel nilai absorbansi di panjang gelombang 526 sama dengan K21 itu regresi yang kalian dapetin, C1-nya belum kita dapetin, ditambah K22-nya itu belum kita K22 udah kalian dapetin, C2-nya itu konsentrasinya. Itu kalian masukin aja semuanya itu yang regresi sama nilai absorbansi stempelnya. Itu didapetin persamaan kedua. Lalu pada persamaan ketiga itu kita pakai persamaan pertama, di mana persamaan pertama itu udah kalian masukin, tinggal pindah ruas aja. Pindah ruas si K11C1 ke kiri. Jadi A1 dikurang K11C1 sama dengan K12C2. Nah, itu kan udah kalian pindah ruas. Lalu C2-nya itu dipindah ruas lagi, C2 dipindah ruas lagi ke depan, sama dengan kalian masukin A1 dikurang K11C1 dibagi K12. Itu adalah persamaan ketiga. Baru nanti A2 sama dengan K21C1 plus K22C2. Nah, si C2-nya ini tinggal kalian masukin aja perhitungannya. A1 dikurang K11C1 dibagi K12. Kan A12-nya ini kan kalian udah dapetin kan nilai absorbansi sama regresi linearnya. Tinggal kita cari dulu C1-nya dulu. Kalau misalkan C1-nya udah dapat, nah itu adalah konsentrasi K2CR2O7. Baru begitu juga sebaliknya. Tinggal kalian masukin aja si C1-nya yang udah kalian dapetin ke dalam persamaan pertama. Itu nanti hasilnya si C2-nya itu punyanya si konsentrasi KMNO4 gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Udah cukup belum? Apa gimana? Paham semuanya? Apa gimana? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Kak. Jadi itu aja sih sebenarnya perhitungannya. Lalu buat pembahasan itu yang kalian gunain itu pada bagian pertanyaan. Pertanyaan itu kalian bahas semua
dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dengan bentuk paragraf. Udah itu doang sih kayaknya. Terus satu lagi, kelompok kakak yang kelompok 2RA itu deadline-nya hari Kamis besok ya, jam 1. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Nah ini nanti di share nggak? Yang di share screen-nya? Nanti kakak share kok ke ininya, ke asprak masing-masing ya. Nanti tinggal bagiin ke kaliannya. Maaf Bella, izin masuk ya bentar. Silahkan. Untuk kelompok 4 RA deadline-nya hari Senin ya, tanggal 10. Tanggal 11 Desember. Makasih. Ada kakak asprak yang lain mau ngasih deadline-nya di sini, tinggal ngomong aja. Untuk deadline nanti kalian tanya asprak masing-masing ya. Kayaknya itu aja yang mau kakak sampein. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalkan kakak ngejelasinnya cepat-cepat atau buru-buru. Ya Robiatul, boleh? Kak, itu kan tadi ada data pengamatan terus sama perhitungan kan? Ya, terus? Nah, untuk kan ada tulisan data pengamatan, itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti itu masuknya ke di bab 4 di data pengamatan ya, Kak. Terus yang selanjutnya itu ada perhitungan, itu masuknya ke bab 4 itu juga atau di lampiran? Itu sebenarnya tergantung aspeknya masing-masing. Kalau kelompok 2RA itu kemarin data pengamatannya itu di bagian bab 4 sama perhitungannya. Jadi nggak ada lampiran. Itu tinggal masing-masing aspeknya yang maunya gimana. Nanti kalian tanya aspeknya aja gitu. Ada lagi pertanyaan? Kepada cukup, Kak. Oke. Itu aja yang mau kakak sampein buat perhitungannya. Mohon maaf kalau misalkan kakak ngejelasnya cepat-cepat atau kalian belum paham, nanti tinggal tanya kakak aspraknya aja. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Terima kasih Kak.